Oke, kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu peserta Sekolah Bahasa Arab ULC Institute yang berbahagia. Pada malam hari ini, seperti biasa, kita bertemu kembali dalam rangka melanjutkan kajian ilmu nahu. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keberkahan Amin. umur, Amin ya Allah. keberkahan waktu, serta Amin. kemudahan dalam segala aktivitas yang kita lakukan, termasuk dalam mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, Amin. seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita awali pertemuan pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa auladihi ajmain. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وتابع التابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين جميع الملائكة المقربين ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولقرباتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمشايخنا ولمشايخ مشايخنا ولأستاذنا ولأساتذتنا ولتلاميذنا ولتلميذاتنا ولطلابنا ولطالباتنا ولمن أحسن إلينا بالخير ولمن أسأنا إليهم ولمن أوصانا بالدعاء ونخص خصوصا إلى جميع مدرسنا ومعلمنا في هذا الفن نفعنا الله بهم وبعلومهم في الدارين آمين لنا ولهم جميعا الفاتحة. Oke, baik Bapak Ibu. Tadi malam kita sudah mereview beberapa materi sebelumnya, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pembahagian dari isim mu'rab ya. Iya, Nah, Ustaz. isim mu'rab yang sudah kita bahas semuanya ada 4, yaitu isim mufrad, isim Isim musanna, musanna, jamak taksir, dan jamak mudzakkar muzakkar salim. salim. Nah, itu yang sudah kita bahas dengan semua bentuk hukum i'rabnya ya, bentuk perubahannya. Nah, misalnya isim mufrad ketika rafa dengan dhammah, ketika nasab dengan fathah, dan ketika jar dengan kasrah. Kasroh. Kemudian isim musanna ketika rafa dengan alif, kemudian ketika nasab dan jar dengan ya. Ya. Nah, kemudian jamak taksir ketika rafa dengan dhammah, ketika nasab dengan fathah, ketika jar dengan kasrah ya. Kasroh. Dan yang terakhir jamak mudzakkar salim ketika rafa dengan waw, ketika nasab dan Nasab. jar dengan Ya. nah. Nah, itu dari beberapa pembahagian isim mu'rab yang sudah kita bahas.
Nah, malam ini seperti yang saya sampaikan, kita akan menambah materi dulu. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang dipahami, nah itu bisa langsung ditanyakan ya, Bapak Ibu, supaya kita bisa lebih maksimal dalam pembelajaran. Oke. Nah, kalau sebelumnya di jenis yang keempat itu ada istilah jamak mudzakkar salim, ya. Maka pembagian kelima dari isim mu'rab itu ada yang disebut dengan jamak muannas salim. Ya. Jadi ada jamak mudzakkar salim, jamak beraturan khusus laki-laki, kemudian ada lawannya. Itu yang disebut dengan jamak muannats salim ya, jamak muannats salim. Oke. Nah, kalau bahasa kitanya bisa dibahasakan jamak beraturan khusus perempuan. Nah, jadi kalau yang mudzakkar khusus laki-laki, kalau jamak muannats salim ini khusus untuk perempuan. Nah, jadi bahasa Arab ini tergolong sebagai bahasa yang aturannya dibedakan ya antara antara mudzakkar dengan muannasnya. Nah, sekarang apa itu jamak muannas salim? Ya, kalau jamak mudzakkar salim, isim yang mengandung makna banyak laki-laki. Ya. Nah, jamak muannas salim, nah itu kebalikannya. Yaitu isim yang mengandung makna banyak perempuan dengan tambahan alif dan ta di akhir kalimat isim mufrad. Nah, ya. Jadi jamak muannas salim ini adalah isim yang mengandung makna banyak perempuan dengan tambahan alif dan ta. Nah, jadi alif dan ta ini adalah tambahan ya. Tambahan di akhir isim mufrad. Nah, tapi isim mufrad yang dimaksud di sini adalah isim mufrad yang menunjukkan makna perempuan. Ya, tidak semua isim mufrad bisa dijamak muannas salimkan. Dia khusus isim mufrad yang menunjukkan makna perempuan. Nah, misalnya nama perempuan misalnya. Fatimah ya, Khadijah, Maryam. Nah, atau sifat khusus perempuan. Muslimatun ya, kafiratun. Nah, dan lain-lain. Asalkan dia menunjukkan perempuan, maka bisa dijamak muannas salimkan. Tapi kalau isimnya menunjukkan makna laki-laki, nah itu hanya bisa dijamak mudzakarkan. Ya, nama laki-laki atau sifat khusus laki-laki, nah itu tidak bisa dijamak muannas salimkan. Ya. Nah, misalnya nah kita turunkan yang di sini. Kalau muslimun, ini kan sifat, ini kan sifat laki-laki ya, sehingga bisa dijamak muzakkarkan. Tapi kalau jamak muannas, misalnya muslimatun. Apa arti muslimatun? Seorang muslimah, perempuan ya, seorang muslimah. Nah, kalau dia ingin dijamak muannas salimkan, maka tambahkan alif dan ta di akhirnya. Muslimatun. Muslimatun. Oke. Muslimatun. Nah, jadi di akhirnya ada alif dengan ta ya, muslimatun. Nah, jadi alif dan ta inilah yang menunjukkan kalau muslimatun ini adalah jamak muannas salim. Tapi kalau muslimuna, waw dan nun, maka ini adalah jamak mudzakkar salim. Ya. Nah, muslimatun artinya banyak muslimat.
atau banyak muslim perempuan. Perempuan. Oke, terus di atas ada kafirun ya. Kafirun, berarti kalau seorang kafir perempuan, Kafiratun. kafiratun. Ya, kafiratun. Kalau dijamak muannaskan jadi apa dia? Kafiratun. Nah, kafiratun. Ya, kafiratun. Oke. Munafiqatun. Seorang munafik perempuan. Munafiqah. Ya, munafiqatun. Kalau dijamakkan munafiqatun. Nafiqatun. Ya, munafiqatun. Nah, seperti ini semuanya. Ya, tambahkan alif dan ta di akhir isim mufrad ya. Soimun atau soimatun. Soimatun. Soimatun dijamak muannaskan menjadi Soimatun. soimatun. Fatimah. Fatimatun. Fatimatu kalau dijamakkan menjadi Fatimatun. Nah, Fatimatun ya, banyak Fatimah maksudnya banyak orang yang bernama Fatimah. Nah, Fatimatu jamak muannasnya Fatimatun. Nah, kalau nama laki-laki, nah misalnya Ahmad. Pertanyaannya apakah bisa dijamak muannaskan, Bapak Ibu? Ahmad? Tidak bisa, Nah, Ustaz. tidak bisa ya, tidak bisa dijamak muannaskan. Karena Ahmad mudzakkar, nama untuk laki-laki. Nah, sehingga tidak bisa dijamak muannaskan. Nah, jadi sekali lagi saya ulang, yang bisa dijamak muannaskan itu hanya nama perempuan atau isim-isim yang menunjukkan makna perempuan. Nah, itu baru bisa dijamak muannaskan. Ahmad nggak bisa. Ya, Ahmad nggak bisa. Nah, seperti ini. Jadi yang menandai dia sebagai jamak muannas sekali lagi adalah alif dan ta ini. Oke. Nah, sekira jelas ya perbedaan antara jamak mudzakkar dengan jamak muannas. Oke. Nah, sekarang karena dia tergolong sebagai isim mu'rab, maka jamak muannas ini punya rumus perubahan, Bapak Ibu ya. Punya rumus perubahan. Kalau jamak mudzakkar, nah ini rumusnya ketika rafa dengan waw, muslimuna, ketika nasab dan jar itu dengan ya. Nah, tapi kalau jamak muannas ketika rafa ya, ketika rafa itu tanda rafanya bukan waw atau bukan bukan huruf ya, Bapak Ibu, tapi tanda rafanya dhammah. Ya, tanda rafanya dhammah. Berarti bacanya muslimatun kalau rafa. Ya, muslimatun, kafiratun, munafiqatun. Nah, ini ketika rafa. Ya, masih ingat Bapak Ibu apa itu ketika rafa? Kapan isim disebut rafa? Ketika isim itu berposisi sebagai fa'il. Nah, fa'il, mubtada atau khobar ya. Salah satu dari yang tiga itu. Fa'il, mubtada atau khobar, maka itu isim disebut rafa. Jamak muannas salim kalau dia berposisi sebagai fa'il atau sebagai mubtada atau sebagai khobar, maka harkat akhirnya adalah dhammah. Oke, ini satu. Kemudian ketika nasab dan jer, ya, tanda nasab dan tanda jernya adalah kasroh, Bapak Ibu. Nah, ini agak unik ya. Jadi ketika nasab dan jer, tanda nasab dan jer untuk jamak muannas ini adalah kasroh. Nah, jadi kasroh ya ketika nasab
Biasanya kalau isim mufrad, kalau nasab dengan apa? Fathah. Fathah ya. Atau jamak taksir ketika nasab dengan fathah. Fathah. Tapi kalau jamak muannas salim ketika nasab itu dengan kasroh. Ya, dengan kasrah. Berarti bacaannya muslimatin. Tin. Nah, muslimatin Tin. ketika Muslimatin. nasab. Begitu juga ketika jer ya, Bapak Ibu, muslimatin. Nah, gitu. Jadi ketika rafa dengan dhammah, kemudian ketika nasab dan jer dengan Kasroh. Oke. Nah, sekarang kita lihat contohnya ya. Oh iya, pakai Kak. Oke. Ini ada 3 jumlah. Kita tambah satu lagi. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Kira-kira di sini kan ada beberapa Fatimat ya. Fatimat, kemudian muslimat, solihat. Oke. Sekarang kita baca yang pertama, Bapak Ibu. Kira-kira bacaannya apa nih? Ja'at Fatimatun. Fatimatun. Ja'at Fatimatun. Tun. Oke. Kenapa tun, Bapak Ibu? Karena khobar. Khobar atau yang lain? Ja'at Fatimatun. Fa'il. Nah, dilihat dulu ya. Jadi sebelum kita menentukan posisi kata, kita lihat dulu kalimat sebelum. Oh iya, Vi. Ya. Nah, ini pelajaran buat kita bersama. Sebelum kita menentukan posisi kata, kita lihat kalimat sebelumnya atau kalimat sesudahnya. Nah, kebetulan sebelum Fatimat, ini kan ada ja'at, Bu ya. Iya, fi'il. Ja'at, fi'il madhi. Maka biasanya sesudah fi'il itu harus ada fa'il. Nah, itu makanya Fatimat kita baca Fatimatun. Posisinya sebagai fa'il. Hukumnya rofa, tanda rofanya dhammah. Alasannya karena dia jamak muannas salim. Karena dia jamak muannas salim. Oke. Jadi ketika rofa itu dengan dhammah dia. Itu makanya Fatimatun di sini. Oke. Sekarang seandainya lagi Bapak Ibu. Kenapa di sini ada ta yang sukun ini? Kalau yang sebelumnya kan muannas. Ya. Menunjukkan muannas. Oke. Salah kali ya? Salah yang sebelumnya kan ja'a semua, Bu ya. Ja'a rijalun. Iya benar deh. Ja'a Muhammadani. Kemudian ja'a apa lagi? Ja'a Muhammadun. Ya. Tapi pas di contoh muslimatun, tapi kenapa di sini ada ta? Taknya menunjukkan muannas, ta ta'nis ya. Ta ta'nis. Ya. Karena fa'ilnya berbentuk muannas perempuan, maka fi'ilnya juga harus dimuannaskan. Nah, untuk memuannaskan fi'il madhi, maka kita tambahkan ta ta'nis yang sukun di akhirnya. Nah, jadi ta ini namanya ta ta'nis yang sukun, Bapak Ibu. Ya, dia dimunculkan ketika fa'ilnya berbentuk muannas. Nah, ja'at Fatimatun. Oke. Ini satu ya ketika rofa. Nah, sekarang ketika nasab. Ya, ketika nasab berarti ro'aitu Fatimatin. Nah, Fatimatin. Ya, ingat ketika nasab itu tanda nasabnya kasroh. Nah, Fatimatin. Saya telah melihat banyak orang yang bernama Fatimah. Oke, Fatimatin posisinya sebagai maf'ul bi, hukumnya
Nasob. Hukumnya Oke, tanda nasobnya Kasroh. kenapa kasroh? karena dia jamak Iya, muannats jamak salim. muannats salim. Karena dia jamak muannas salim. Dari mana kita tahu Fatimat ini jamak muannas salim? Dari alif dan Karena kasroh. karena Ada diakhiri alif dan ta. Dan Di Karena di akhir akhirnya isim ada alif mufrad. dan ta. Ya, Eh. karena dia diakhiri oleh alif dan ta. Ta. Fatimat gitu ya. Oke. Nah, ini ketika nasab sebagai maf'ul bih. Nah, sekarang yang selanjutnya Bapak Ibu, marartu Marartu bi Fatimatin. bi Fatima Tin. tin. Nah, oke. Kenapa tin lagi nih? Sama dengan nasab. Jer. Nah, Karena majrur. Karena Karena dia dia posisi majrur. sebagai Majrur majrur dengan bi. dengan bi dengan bi. ya, maju dengan bi, hukumnya jer, tanda Tanda jernya jernya Kasroh. Nah, alasannya karena dia jamak muannas Muannas salim. salim. Oke. Berarti tanda nasab dan jer jamak muannas salim itu sama-sama ya. kasroh. Alif dan Nah, sama-sama kasroh. Alif dan kasroh. Ya, marartu bi Fatimatin. Oke. Marartu masih ingat kemarin Bapak Ibu apa ini marartu? Fiil dengan Fiil dengan fa'il. fa'il. Dengan fa'il. Marartu, marar sebagai fiil, kemudian Tu-nya sebagai fa'il. fa'il. Nah, kebetulan fa'ilnya berupa isim domir. Domir. Nah, kemarin lawan isim domir disebut dengan Isim Isim zohir. isim zohir ya. Jadi isim yang bukan domir itu disebut dengan isim zohir. Oke. Nah, terakhir sekarang Bapak Ibu. Kira-kira ini jumlah apa nih yang terakhir ini? Jumlah ismiyah. Ismiyah atau fi'liyah? Jumlah ismiyah. Kenapa ismiyah? Karena diawali dengan isim. Terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada khobar ya. Nah, betul semua jawabannya ya. Karena terdiri dari mubtada dan khobar. Atau karena dia diawali oleh kalimat isim. Nah, al-muslimat. Isim ya, kalimatnya isim. Apa tanda isimnya? Alif lam. Alif lam. Selain alif lam ada lagi? Isnad ilaih ya. Setiap kalimat yang berposisi sebagai mubtada pasti dia tanda isimnya isnad ilaih. Oke. Nah, sekarang bacaannya apa Bapak Ibu? Al-muslimatu ya, terus solihatun. Nah, solihatun. Kenapa tun? Kenapa solihat? Karena khobar. Karena dia khobar dari al-muslimatu. Nah, kalau atof itu harus ada huruf wa-nya sebelumnya, Bu. Nah, di sini nggak ada huruf waw. Sehingga solihat di sini adalah khobar dari al-muslimatu. Ya, al-muslimatu solihatun. Orang-orang muslim, banyak muslim perempuan itu solehah semua. Nah, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita analisis bersama Bapak Ibu. Al-muslimatu posisinya sebagai mubtada. Oke, hukumnya rofa. Tandanya doma. Oke, terus kenapa dhammah? Jamak muannas salim. Karena dia jamak muannas salim. Dari mana kita tahu kalau dia jamak muannas salim? Karena ada tambahan alif dan ta di akhir. Oke, ada tambahan alif dan ta di akhirnya. Oke, solihatun posisinya sebagai khobar. Oke, kenapa khobar Bapak Ibu? Terletak setelah mubtada. Terletak sesudah mubtada. Oke, hukumnya rofa. Tanda rofanya doma. Alasannya jamak muannas salim. Alasannya karena dia jamak muannas salim. Oke, nah seperti ini. Nah, ini semuanya disebut dengan jamak muannas salim ya. Ada yang rofa sebagai fa'il, ada yang nasab sebagai maf'ul bih, ada yang majrur dengan bi, kemudian ada yang rofa juga sebagai mubtada dan khobar. Al-muslimatu solihatun. Nah, seperti ini.
Oke, mungkin kita contohkan PHTA-nya satu aja. Fatimatin. Nah, posisinya apa, Bapak Ibu? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Oke. Maf'ul bih. Hukumnya Hukumnya nasab. Hukumnya nasab. Tanda nasabnya Kasroh. kasroh ya. So, alasannya karena dia Jamak Mu'annas salim. jamak mu'annas Salim. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Ini yang disebut dengan jamak mu'annas salim. Nah, jamak yang menunjukkan banyak perempuan. Oke. Kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu? Insya Allah. Insya Allah bisa Bu ya. Nah ini Karena sangat bersama mudah. bisa. Insya Allah gampang ini. Oke. Nah ini yang kelima. Nah sekarang kita akan lanjut yang keenam. Nah, Mohon maaf Ustadz. oh iya, itu silakan. Fatimatu, kenapa ya dia nggak Fatimatun Ustadz? Oke. Iya yang Nanti itu. kita ketemu di pembagian yang ketujuh ini Mbak nanti. Oh ya baik Dengan Ustadz, terima kasih isim Ustadz. ghairu munsharif ya. Oh. Disebut dengan isim ghairu munsharif, isim yang tidak boleh bertanwin sekalipun dia tidak beralif lam. Oh ya baik Nanti Ustadz. ada kaedah-kaedahnya. Nanti kita jelaskan. Oke. Ya Ustadz. Ada lagi mungkin yang lain? Sejauh ini paham ya Bapak Ibu? Insya Allah Ustadz paham. Ini yang kelima. Nah sekarang kita lanjut. Yang keenam ada namanya al-asma Khamsah. Al-asma as-sittah ya. Oh salah. Al-asma as-sittah. Ya namanya ada dua. Ada yang khamsah, ada yang sittah. Oh iya Ustaz. Nah, perbedaannya apa? Nah, sebentar ya. Isim yang 6. Oke. Benar tumpah, kalau jatuh tumpah. Nah, sekarang pembahagian yang keenam dari isim mu'rab ya disebut dengan al-asma as-sittah ya atau isim yang 6. Nah, ini isim yang 6 ini adalah istilah yang digunakan oleh ulama Basrah. Ya, ulama Basrah. Sementara kalau isim yang 5 itu adalah istilah yang digunakan oleh ulama Kufah namanya. Nah, jadi dalam ilmu nahwu ini ada dua madhab besar yang ada ya, dua-duanya di Irak itu. Nah, ada yang disebut dengan madhab Basrah. Nah, salah satu imam besarnya adalah Imam Sibawayh namanya. Dan Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Nah, itu pembesar ya, imam dalam madhab Basrah. Nah, kemudian satu lagi ada namanya madhab Kufah. Ya, madhab Kufah, salah satu imam atau salah satu pimpinan terbesar atau yang terkenal dalam madhab Kufah ini adalah salah satunya adalah Imam Al-Kisai ya. Imam Al-Kisai. Beliau juga ahli qiraat dan juga termasuk ahli dalam ilmu nahwu. Nah, Imam Kisai. Pantesan pernah dengar. Ya. Iya, ahli qiraat juga beliau Al-Kisai. Nah, isim yang 6 yang kita sebut sekarang ini adalah istilahnya ulama Basrah. Istilahnya Imam Sibawayh ya, Imam Sibawayh. Nah, apa itu isim atau al-asma'us sittah? Yaitu 6 kelompok isim yang tergabung ya dalam atau 6 kelompok isim yang tergabung dalam lafaz-lafaz berikut. Jadi isim yang 6 itu hanya lafaz yang ini saja. Nah, apa yang 6? Nah, pertama abu. Ya. Yang pertama adalah abu atau abuka. Nah, untuk mempermudah abuka. Abuka. Kemudian akhuka. Aku, hamuka. Yang ketiga, hamuka. Kemudian abu, aku, hamu. Kemudian fuka. Ya. Fuka.
Kemudian zu, ya, zu misalnya zu malin. Zu malin. Kemudian yang terakhir, nah ini tambahan khusus oleh ulama Basrah ya, yaitu hanuka. Ya, hanuka. Oke. Nah, kalau kita hitung jumlahnya ada berapa? Abu, aku, 6. hamu, fu, zu, dan hanu. Nah, ini semuanya disebut dengan isim yang 6. Bapak Ibu, kenapa isim yang 6? Ya, karena jumlahnya 6 ini. Abu. Nah, abu ini artinya bapakmu ya. Bapakmu. Kalau akhuka, Saudaramu. saudara laki-lakimu. Oh. Saudara laki-lakimu. Hamuka, ayah mertuamu. Oke. Terus fuka, mulutmu. Nah, fuka, mulutmu. Kemudian zumalin, punya harta. Kenapa dia nggak zuka juga, Ustaz? Zu ini nggak bisa idofah kepada domir, Mbak. Oh iya, baik Nah, Ustaz. jadi dia harus idofah itu kepada isim zahir, zu malin. Nah, nggak bisa zuka, nggak bisa ya. Iya, Ustaz. Yang punya harta ini artinya. Zu itu yang, ya, yang punya harta. Zu yang punya, malin harta. Oke, terus yang terakhir hanuka. Hanu ini agak aneh nih, anumu. Nah, apa maksudnya nggak tahu ini. Yang jelas anu ya. Hanu itu anu. Oke. Nah, perlu digarisbawahi yang isim yang 6 itu cuma lafaz yang di awal ini Bapak Ibu. Abu, Aku, hamu, kemudian hamu, fu, zu, kemudian hanu. Nah, ini yang isim yang 6 itu. Sementara kalau ka yang di belakang ini hanya sebatas mudhofun ilaih. Ya, dia sebatas mudhofun ilaih dan dia bisa diganti dengan yang lain. Ya, dia bisa diganti dengan yang lain. Misalnya Abu Muhammadin, Abu Bakrin. Nah, abunya isim yang 6. Bakrinnya sebagai apa? Bakrin nih. Mudhofun ilaih. Ya. Atau misalnya Zulkifli. Mana yang isim yang 6? Zu. Ya, Al-Kifli itu sebagai mudhofun ilaih. Nah, seperti itu. Jadi yang menjadi isim yang 6 cuma kalimat yang di awal ini. Abu, aku, hamu, fu, zu, dan hanu. Nah, ini yang disebut dengan isim yang 6. Kalau isim yang 5, ya istilahnya ulama Kufah, itu hanu ini nggak masuk. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah juga dengan al-asma'ul khamsah ya. Nah, kalau al-asma'ul khamsah, menurut ulama Kufah, hanu ini dia tidak tergolong sebagai al-asma'ul khamsah. Nah, jadi mereka mengecualikan hanu. Tapi menurut ulama Basrah, hanu termasuk sebagai salah satu teman dari abu, aku, hamu, fu, dan zu. Nah, sehingga menurut mereka jumlahnya jadi 6 ya. Oke. Nah, karena tergolong sebagai mu'rab, maka al-asma'us sittah ini atau isim yang 6 ini punya rumus perubahan. Ya, punya rumus i'rab. Ini agak banyak rumusnya nih. Ketika rafa, ya, ketika rafa, isim yang 6 ini dengan huruf waw. Ya. Berarti abuka. Ini ketika rafa, nasab atau jar Bapak Ibu? Abu. Rofa. Nah, ini ketika rofa ya, karena rofanya itu dengan Wow. Oke. Kemudian ketika nasab Dengan ya. Nah, ketika nasab isim yang 6 ini dengan alif. Nah, dengan alif ya. Dengan alif. Berarti abuka berubah menjadi apa kalau dia nasab? Abaka, akhaka, hamaka, faka, zamalin, hanaka.
Nah, itu ya. Kalau dia nasab. Kemudian ketika dia jer, ya jer Dengan ya. didahului oleh huruf jer atau menjadi mudhafun ilai. Nah, itu tanda jernya baru ya. Ya, tanda jernya baru Ya. Nah, berarti abu kalau dijerkan berubah menjadi apa dia? Abika. Nah, abika, akhika, Akhika. Hamika. Fika. Zimalin. hanika. Hanika. Nah, seperti itu. Jadi rumusnya ketika rofa dengan waw, ketika nasab dengan alif, dan ketika jer dengan ya. Ya. Nah, ini lengkap ini ya. Waw, alif, ya. Oke, contoh. Nah, ini contohnya. Izin bertanya sebentar. Saya Oh ya, baru silakan kepikiran. Bu Susi. Itu zu malin, malinnya boleh diganti kan Ustadz ya, karena malin itu kan cuma defaultnya aja, misalnya zul kifli, zul Ya. ilmin, bisa ya Ustadz ya? Bisa Bu. Jadi yang isim yang 6 itu cuma zu-nya saja. Malin atau ka yang di abuka ini bisa diganti dengan yang lain. Abukum, Abu Hurairah, Abu Hudzaifah, Abu Mulaikah, dan lain-lain. Ya, ya. Jadi semuanya bisa diganti, Bu. Iya. Oke, makasih Ustaz. Iya, ini contohnya ya. Ini contohnya saya ganti nih. Misalnya jaa Nah, misalnya seperti ini. Nah, satu dulu ya. Kira-kira bacaannya apa, Bapak Ibu? Jaa Abu Bakrin. Bakrin. Kenapa rin? Karena mudhofun ilai. Karena dia sebagai mudhofun ilai. Ingat ya, isim yang 6 dia selalu idhofah kepada isim setelahnya. Jadi isim yang sesudah isim yang 6 itu dia selalu menjadi mudhofun ilaih. Ya, selalu menjadi mudhofun ilaih. Oke. Berarti abu punya berapa posisi, Bapak Ibu? 2. Abu. Nah, 2. Posisi utamanya apa? Fa'il. Nah, sebagai fa'il ya, karena terletak sesudah ja'a. Nah, selain fa'il, dia juga sebagai mudhof. Sebagai mudhof dari bakrin. Oke. Nah, sekarang ada waw. Nah, kemarin Bapak Ibu, waw apa ini? Waw atof. Waw atof. Nah, kalau waw atof muncul 2 istilah yang harus ada setelah dan sebelumnya. Apa? Kalimat yang setelahnya disebut dengan maktuf alaih. Maktuf. Yang setelahnya maktuf. Kemudian yang sebelumnya disebut dengan maktuf alaih. Maktuf alaih. Oke. Nah, sekarang saya nanya, kira-kira kenapa dibaca zu ini? Bukan za atau zi. Maktuf. Karena maktuf. Nah, dia maktuf kepada abu. Ya. Karena abu dalam kondisi rofa, maka maktufnya juga harus rofa. Nah, itu makanya zu di sini. Wa zul apa ini Bapak? Hamdi. Zulhamdi. Nah, Zulhamdi ya. Kalau di kampung saya banyak ini nama orang yang Zulhamdi. Zulhamdi, Zulkifli, Zul apa lagi? Nah, Zulhamdi. Oke. Kenapa Alhamdi? Mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih. Nah, seperti itu. Ya, Ja'a Abu Bakrin wa Zulhamdi. Jadi Abu Bakar telah datang dan Zulhamdi. Abu Bakar dan Zulhamdi telah datang. Itu maksudnya. Oke. Kenapa di sini pakai waw, Bapak Ibu? Bukan aba atau abi? Karena dia berposisi sebagai fa'il. Karena dia dalam kondisi rofa. Ya, sebagai fa'il. Kalau abu sebagai fa'il, tapi kalau zu maktuf kepada abu. Nah, sekarang jadikan dia dalam kondisi nasab. Ro'aitu aba nasab dengan alif. Berarti ro'aitu aba Bakrin. Oke, sama sebagai mudhofun ilaih.
Wadzal. Wadzal. Wadzal hamdi. Wadzal hamdi. Oke. Nah, di sini kenapa aba bukan abu lagi? Karena dia posisinya berbeda. Kalau abu di atas, dia sebagai fa'il dari ja'a. Tapi kalau aba, dia sebagai maf'ul bih dari ro'ai. Ro'aitu. Ro'ai sebagai fi'il, tunya sebagai fa'il. Nah, aba maf'ul bih sekaligus Mudhof. Oke, bakrin Mudhofun ilaih. Wow. Waw atof. Nah, ini wawnya waw atof ya. Zal hamdi. Hamdinya mudhofun ilaih lagi. Nah, hamdinya mudhofun ilaih lagi. Nah, setiap isim yang 6 selalu idhofah kepada isim setelah. Oke. Ra'aitu Aba Bakrin wa dzal hamdi. Oke, sekarang contoh yang terakhir. Maror tuh bi aba. Abi ya. Ketika jer dengan ya berarti bi abi bakrin wadil hamdi. Dzil hamdi sebagai mudhofun ilaih. Kemudian zi, kenapa zi bukan zu? Karena dia maktuf. Mana maktuf alaihnya Bapak Ibu? Abi. Abi ya, abi maktuf alaihnya. Oke, Bakrin Mudhofun ilaih. Oke. Nah, sekarang oke. Kira-kira bacaannya apa, Bapak Ibu? Abu Bakrin Bakrin. Oke, terus Wazul hamdi. Oke, terus Qaimani. Qaimani. Ya. Kenapa qaimani bukan qaimanu? Maktuf. Karena sebagai khobar. Ya khobar ya. Khobar dari Betul. Abu Bakrin wa Dzul Hamdi qaimani. Jadi Abu Bakar dengan Dzul Hamdi berdiri. Nah, sekarang saya nanya Bapak Ibu, Abu sebagai apa dia Abu? Mubtada. Apa dia mubtada? Karena isim di awal jumlah. Apa tanda isimnya? Wow. Tanda isim. Bukan isnad ilaih ya? Isnad ilaih. Selain isnad ilaih? Selain isnad ilaih? Oh, itu mudhof Ustadz. Idhofah. Oke. Selain masih ada yang lain, Bu? Selain yang dua itu? Dua aja ya. Nah, dua isnad ilaih dengan idhofah. Berarti dia betul isim ini ya. Oke. Nah, posisinya mubtada, hukumnya Rofa. Tanda rofanya. Kenapa wow? Asma'us sittah. Karena dia al-asma'us sittah. Kenapa dia asma'us sittah, Bu? Karena dia masuk golongan ini. Karena dia masuk golongan 6 kata yang disebut dengan al-asma'us sittah. Abu, aku, hamu, fudhu, dan hanu. Okay. Nah, berarti Abu sebagai mubtada, sampingannya mudhof. Sang Bakrin posisinya sebagai mudhofun ilaih. Oke, hukumnya majrur atau jer, tanda jernya kasroh. Apa kasroh? Isim mufrad. Nah, karena dia isim mufrad. Oke, sekarang wow, PHTA atau JFH? JFH. Jenisnya
Jenisnya Atof. Huruf atof. Atof. Oke, fungsinya menghubungkan isim sebelum kalimat, dan sesudahnya. menghubungkan kalimat setelahnya. menghubungkan kata setelahnya dengan yang sebelumnya atau Ya. menghubungkan ma'tuf dengan ma'tuf Alaih. alaih. Nah, hukumnya Oh, apa iya. Mabni. Nah, Mabni ya. fathah. Mabni. Ya, Fathah. Semua huruf itu mabni. Mabni. Nah, mabninya sesuai dengan harkatnya ya. Kalau dia Ya, fathah berarti mabni fa. mabni Oke. fathah. Nah, sekarang zu Bapak Ibu. Zu Mudhof. apa nih? Ma'tuf. Nah, Ma'tuf. posisinya sebagai ma'tuf. Ma'tuf. Ya, ma'tuf kepada abu. Ya, Abu. ma'tuf kepada abu. Nah, sekarang hukumnya Rofa. rofa, tanda rofanya. Wow. Kenapa wow? Al-asma'u sita. Nah, dia al-asma'us sittah. Sittah. Selain dia sebagai maktuf, dia juga sebagai Mudhof. 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 Oke, alhamdi sebagai Mudhofun mudhofun ilaih. hukumnya. Hukumnya rofa. Jer. Jer, Rofa astagfirullahaladzim. jer, Jer. tanda Aduh. jernya, Dan kasroh. kasroh, alasannya. Mufrad. Nah, Isim karena mufrad. dia isim mufrad. Oke, sekarang terakhir qaimani. Posisinya Khobar. Khobar ya. nah, qaimani sebagai khobar, hukumnya Rofa. Rofa. tanda rofanya Alif. Alif dan nun. alif. Kenapa alif? Alif. Bu? Isim Isim tasniah. musanna. Karena dia isim musanna. Musanna. Oke, berarti ini di sini lengkap semua ya. Ada isim Iya, yang lima, ada isim. isim mufrad, ada isim apa lagi? Isim tasniyah. Gado-gado. Lengkap ini. Nano. Abu Bakrin wa Dzul Hamdi qaimani. Abu Bakar dan Dzul Hamdi berdiri. Oke, kita PHTA-kan satu sebagai contoh. Nah, Abu, Bapak Ibu. Abu, kira-kira sebagai apa Abu? Sebagai mubtada tadi ya. Mubtada. Punya sampingan? Mudhof. Mudhof. Selain mudhof, masih ada yang lain? Sebagai apa, Pak? Isnad ilaih. Isnad ilaih itu tanda isim. Nah, sekarang itu posisi, Pak. Oh, ma'tuf alaih. Ma'tuf alaih. Nah, dia ma'tuf alaih. Jadi, Abu ini dia punya 3 jabatan. Wow. Ya, dia punya 3 nih. Pemasukannya banyak nih. Ya, posisi utamanya sebagai mubtada. Ya, posisi utamanya sebagai mubtada. Kenapa mubtada? Karena isim di awal jumlah. Selain mubtada, dia juga mudhof. Kenapa mudhof? Ya karena dia idhofah kepada lafaz setelahnya. Ya. Nah, kemudian ma'tuf alaih. Kenapa ma'tuf alaih? Karena dia tempat diatofkannya kalimat zu. Nah, jadi Abu ini punya 3 jabatan dia. Sebagai mubtada, sekaligus sebagai mudhof dan ma'tuf alaih. Oke, sekarang hukumnya Bapak Ibu. Hukumnya Rofa. Oke, tanda rofanya Wow. Wow. Ya, tanda rofanya wow. Alasannya al-asma. Isim yang 6. Itu al-asma usittatu ya. Al-asma usittatu. Nah, seperti ini. Nah, kita sudah lumayan banyak ya. Jadi di sini ngumpul semua. Nah, jadi semakin kita belajar akan semakin banyak kalimat baru yang akan kita temui. Ya. Nah, sekarang sudah 6. Isim mufrad, isim mutsanna, jamak taksir, jamak mudzakkar, jamak muannats, dan yang terakhir al-asmaus sittah. Oke. Sampai sini paham Bapak Ibu? Insyaallah. Nah, insyaallah paham ya. Oke. Nah, sekarang baru kita masuk yang ke-7. Oh ya, ada pertanyaan? Silakan. Yang silakan. kalimat terakhir. Oh iya, yang mana? Yang Dzul Hamdi. Ya, yang apanya Pak yang ditanyakan?
Ya, itu hukumnya kenapa jar ya? Oke, alhamdi. Kenapa hukumnya jar? Oke, karena posisinya mudhofun ilaih, Pak. Ya, jadi setiap kata sesudah isim yang 6 itu posisinya selalu menjadi mudhofun ilaih. Oh iya, iya. Nah, mudhofun ilaih dia hukumnya selalu jar. Nah, masih ingat dulu rumus kapan isim dibaca jar? Ketika dia menjadi mudhofun ilaih atau ketika dia didahului oleh huruf jar atau huruf qasam. Nah, berarti kalau posisi kata itu sebagai mudhofun ilaih, maka hukumnya jar. Iya, iya. Nah, gitu, Pak. Itu makanya alhamdi itu hukumnya jar. Tanda jarnya kasroh karena dia isim mufrad. Ya, Ustaz, makasih. Nah, ya, baik, Pak. Oke, ada yang lain? Silakan. Oke, sejauh ini paham ya? Nah, sekarang kita masuk jenis yang ketujuh, Bapak Ibu. Ya, jenis yang ketujuh disebut dengan isim ghairu munsharif. Ya, isim ghairu munsharif. Kalau diterjemahkan isim yang tidak bertanwin. Nah, ini yang ditanyakan tadi ya. Isim ghairu munsharif. Oke. Nah, apa ini isim ghairu munsharif? Mungkin sebagian Bapak Ibu baru mendengar ya, isim ghairu munsharif. Nah, isim ghairu munsharif adalah isim yang terlarang untuk bertanwin ketika ia melengkapi 9 syarat khusus dan 2 syarat umum dalam isim ghairu munsharif. Nah, jadi isim ghairu munsharif ini dari 10 isim mu'rab yang kita pelajari, maka isim ghairu munsharif inilah bahasanya yang paling panjang. Ya, kita akan berhadapan dengan beberapa kaidah turunan dari isim ghairu munsharif. Nah, apa itu isim ghairu munsharif? Yaitu isim yang terlarang bertanwin ketika ia melengkapi 9 syarat khusus dan 2 syarat umum dalam isim ghairu munsharif. Nah, jadi isim ghairu munsharif ini sekalipun dia tidak beralif lam, dia tidak boleh tanwin nanti. Ya, dia tidak boleh bertanwin. Nah, apa contohnya? Nah, sekarang contohnya dulu, nanti kaidahnya menyusul ya. Nah, contohnya misalnya kalimat ini. Kalimat yang berbentuk pola mafa'il ini, masa jidu. Nah, ini nggak boleh dibaca masa jidun, Bapak Ibu. Ya, karena dia tergolong isim ghairu munsharif. Oke, atau misalnya kalimat hamra'u. Nah, ini nggak boleh tanwin juga. Ya, yang diakhiri hamzah seperti ini. Hamzah sebelumnya ada alif, kemudian di akhirnya ada hamzah. Nah, ini bacanya hamra'u. Ya, hamra'u, nggak boleh tanwin. Oke. Atau misalnya seperti yang kalimat tadi Ustaz. Ya. Fatimatu yang tadi Ustaz. Fatimatu. Nama perempuan, nggak boleh tanwin. Ya. Nama perempuan dalam bahasa Arab tidak boleh bertanwin. Baik dia pakai ta marbutoh ataupun tidak. Maryam. Maryam juga tidak boleh tanwin. Maryamu. Kalau kita lihat di Quran juga nggak ada Maryam. Bukan Ibu Maryam maksudnya. Hanya nama aja Bu ya, Maryam. Maryam. Nama pasaran. Di mana-mana ada Maryam. Nama wanita mulia itu. Iya, Maryamu nggak boleh tanwin ya. Atau misalnya Zainab.
Ya, Zainabu. Zainabu. Nah, nggak boleh tanwin. Kalau itu Ustaz kalimat Ya. ulama'u termasuk nggak? Nah, ulama'u. Kalau ya. dia tidak beralif lam, nggak boleh tanwin, Bu. Ulama'u. Kan ya nggak ada, ulama'un nggak ada ya. Di Nah, nggak ada dalam ulama'u. Al-Quran kan ulama'u. Ulama'u. Ya. Kalau tidak beralif lam ya. Ulama'u. Oke, terus misalnya contoh lain Ahmad. Nah, ini kan sering juga kita contohkan Ahmadu, nggak boleh tanwin. Ya. Adamu. Nama apa? Nabi Adam. Nama Nabi Adam itu nggak boleh tanwin. Adamu. Ibrahim. Ya, Ibrahimu. Nah, nggak boleh tanwin itu Ibrahim. Iya juga. Kalau Muhammadun kok sering Muhammadun ya Ustaz ya? Kalau Muhammadun dia ghairu munsharif, bukan isim ghairu munsharif. Tapi sering ada tulisan Muhammadun begitu. Iya, itu makanya Muhammadun kan tanwin. Iya, karena dia nggak masuk dalam ini, Bu. Oh iya, nggak masuk 9 syarat. Nah, 9 syarat itu apa? Nah, nanti kita jelaskan ya. Nah, ini saya sebutkan contohnya dulu. Nah, ini diantara contoh-contoh isim yang dia tergolong isim ghairu munsharif. Nah, kenapa dia ghairu munsharif? Nah, ini belum kita bahas. Ya, belum kita bahas karena ini bahasanya panjang ini. Nah, insya Allah di pertemuan Rabu depan kita bahas. Nah, sekarang contoh dulu. Ya, contohnya dulu. Masajidu, Hamra'u, Fatimatu, Maryamu, Zainabu, Ulama'u, Ahmadu, Adamu, Ibrahimu, Yusufu. Luqmanu. Luqmanu, ya. Luqman. Nah, itu nggak boleh tanwin juga. Luqmanu. Ya, Luqmanu. Terus Salman. Nah, nggak boleh tanwin juga ya. Salmanu. Ramadan. Ramadanu. Nggak boleh Ramadanun. Ya, Ramadan. Imranu apa Imranun ya Ustaz ya? Sya'banu. Imranu. Imron. Nah, Imrona. Atau Imronu. Nah, nggak boleh tanwin juga ini. Imronu. Nah, kenapa nggak boleh tanwin? Nah, nanti ada aturannya. Ada 9 syaratnya. Nah, masajidu kira-kira apa? Nah, nanti kita akan bahas. Ya. Luqmanu, kenapa nggak bertanwin? Karena dia isim ghairu munsharif. Kenapa dia ghairu munsharif? Nah, nanti ada alasannya. Ya, nanti ada alasannya. Nah, sekarang cukup tahu contohnya dulu. Nah, ini semuanya tergolong sebagai isim ghairu munsharif. Oke. Nah, isim ghairu munsharif ini dia tergolong sebagai isim mu'rab sehingga dia tidak boleh dia punya rumus perubahan ya. Nah, apa rumusnya? Ketika rafa ya, ketika dia berposisi sebagai mubtada, khobar ataupun fa'il, maka tanda rafa'nya adalah dhammah tanpa tanwin. Ya, dhammah tanpa tanwin. Oke, terus ketika nasab dan jer itu tanda nasab dan jernya adalah fathah tanpa tanwin. Nah, ini diingat-ingat Bapak Ibu, ya. Ketika rafa dengan dhammah tanpa tanwin. Ketika nasab dan jar itu dengan fathah tanpa tanwin. Jadi isim ghairu munsharif ini tidak mungkin dibaca kasroh. Ya, tidak mungkin dibaca kasroh. Contoh. Nah, contoh. Ya, kita contohkan Luqman ya. Luqman. Misalnya nah, di sini kita ganti dengan kira-kira bacanya apa, Bapak Ibu? Luqmanu atau Luqmanun? Tanwin atau Luqmanu. Luqmanu. Kemudian Wahamidu. Kalau hamid ini bukan ghairu munsharif. Ya, hamid bukan ghairu munsharif karena dia nggak masuk dalam 9 syarat nanti.
Ya, Hamidun. Nah, berarti kalau dia bukan ghairu munsharif, berarti dia isim mufrad biasa. Berarti Hamidun. Hamidun. Ya, ja'a Luqmanu wa Hamidun. Terus ra'aitu Luqmana. ra'aitu Luqmanan atau Luqmana? Luqmana. Terus wa Hamidan. Nah, saya ganti contohnya, Bu. Wa Yusuf. Nah, ra'aitu Luqmana wa Yusufa. Kenapa nggak tanwin Yusufan? Karena dia isim ghairu munsharif. Yusufa, ya. Tadi dia ghairu munsharif. Tapi kenapa fathah? Karena dia ma'tuf kepada Luqmana. Oke. Ra'aitu Luqmana wa Yusufa. Oke, terus marartu Luqmana. Wa abi. Kira apa? Wa abidarin. Marartu Biluqmana Wa abi darin. Wa abi abu atau aba? Abi. Ya. Abi Darin. Zarran atau zarrun? Darin. Kenapa zarrin? Mudhafun ilaih. Kan abi masuk al asma'us sittah yang barusan, Bu. Iya. Nah, Zarrin ini kan salah seorang sahabat ya, Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzarrin Al-Ghifariyu. Nah, Abu Dzar salah seorang ashabus suffah ya, ahlus suffah yang sama dengan Sayyidina Abu Hurairah, sahabat yang yang pas-pasan yang tinggal di pelataran Masjid Nabawi ini, Abu Dzar Al-Ghifari. Oke. Marartu bi Luqmana wa abi Dzarrin. Oke, sekarang saya nanya Bapak Ibu, kenapa Luqmana? Isim ghairu munsharif. Karena dia sebagai posisinya posisinya. Karena dia majrur dengan bi. Hukumnya Jer. tanda jernya. Fathah. Kenapa fathah? Isim ghairu munsharif. Baru jawabannya isim ghairu munsharif. Jadi jawabannya runtut aja. Kita PHTA itu sudah jawaban baku itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau ditanya kenapa ini, kenapa itu, nah jawabannya posisi. Nah, karena otaknya dia masih sebagai loncat-loncat Ustaz otaknya. Jadi kita tertibkan cara berpikirnya. Kalau ditanya kenapa seperti ini, nah jawabannya selalu PHTA. Urutkan PHTA, posisi, hukum, tanda. Oke, terus kenapa abi Bapak Ibu? Karena ma'tuf. Nah, karena ma'tuf kepada Luqmana. Nah, hukumnya apa abi? Hukumnya jer ya, tanda jernya ya. Kenapa ya? Isim yang Karena dia al asma'us sittah ya. Nah, jadi posisi utamanya sebagai ma'tuf kepada Luqmana. Ya, apakah dia punya sampingan? Punya. Sebagai apa dia, Bu? Mudhof. Berarti Dzarrin sebagai apa? Dzarrin. Mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih, hukumnya jer, tanda jernya kasroh. Alasannya karena dia isim mufrad. Nah, seperti itu. Oke, bisa dipahami. Marartu bi Luqmana wa abi Dzarrin. Nah, contohnya semakin banyak saya campur aduk ya. Supaya yang di atas tadi ingat lagi. Marartu bi Luqmana wa abi Dzarrin. Sekarang nah, misalnya
Kira-kira bacanya apa, Bapak Ibu? Syu'banu. 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 Sya'ban. Sya'ban. Sya'banan, Sya'banin atau Sya'banun atau Sya'banu. Sya'banu. Banu. Kenapa nggak tanwin, Bapak Ibu? Isim 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 ghairu Karena munsharif. dia isim ghairu munsharif. Posisinya sebagai Mubtada. mubtada ya, karena dia isim di awal jumlah. Nah, ini nama orang kebetulan. Sya'ban, Ahmad, Bulan. Abu. Iya, kirain bulan. Bukan nama bulan, Bu, nama orang. Jadi ada Sya'ban. orang namanya Sya'ban. Nah, ada Iya. Ustadz namanya Ustadz Ginanjar Ustadz Sya'ban ya. Iya. Ustadz Ginanjar Sya'ban. Sya'ban. Nah, Sya'ban, Sya'banu, Banu. terus Wa Ahmadu. Ahmadu, oke. Wa Abu Abu Dharrin. Wa Abu Dzar, Zarrin. terus Qaimuna. Qaimuna. Imuna. Ini jumlah apa, Bapak Ibu? Ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Kenapa ismiyah? Diawali dengan kalimat isim. Sya'ban, apa tanda isim Sya'ban? Isnad ilai. Isnad ilai. Isnad ilai. Oke, sekarang Abu, posisinya sebagai apa, Bapak Ibu? Abu. Dua posisi. Nah, saya tanya Acak sekarang. Abu, sebagai apa dia? Abu. Mudhof juga, Mudhof. ma'tuf juga. Nah, sebutkan posisi utama dulu, Bu. Ma'tuf. Ma'tuf dulu. Ma'tuf ya, ma'tuf kepada Sya'ban. Sya'ban. Selain dia ma'tuf, Mudhof. mudhof ya. Dzarrin sebagai mudhofun Mudhofun ilai. Oke, sekarang qaimuna kira-kira sebagai apa? Qaimun. Khobar. Nah, sebagai khobar, mana mubtadanya? Sya'banu. Sya'banu wa Ahmadu wa Abu Dzarrin. Qaimuna hukumnya Rafa. tanda rofanya. Wow. Kenapa waw? Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Nah, seperti itu ya. Oke, berarti di sini gabungan semua ini. Ada jamak mudzakkar salim, ada isim yang 6, ada isim mufrad, ada isim ghairu munsharif. Oke. Jadi tuh mubtada'nya itu sampai Dzarrin itu Ustaz ya? Kalau secara lafaz Sya'ban ini yang jadi mubtada, Bu. Ya, secara wa-nya semua kan bukan dan. Iya. Tapi dengan adanya perantara waw, jadi Sya'ban ini dia dihukumi jamak mudzakkar. Karena banyak orang yang dihubungkan ke dia. Ya kan? Sya'ban dan Ahmad, kemudian Abu Dzar, kan bertiga. Iya. Kalau bertiga itu kan banyak. Ya. Jadi Sya'ban ini banyaknya itu bukan karena diri dia sendiri, tapi karena adanya ma'tuf yang di'atof dia kepada dia. Nah, karena ma'tufnya lebih dari 2, maka dia dihukumi jamak. Nah, itu makanya qaimuna. Ya, qaimuna. Nah, Sya'banu wa Ahmadu wa Abu Dzarrin qaimuna. Yang menjadi mubtada tetap Sya'banu. Ahmad sebagai ma'tuf. Abu sebagai ma'tuf. Nah, gitu. Dzarrinnya sebagai mudhofun ilaih. Nah, seperti itu, Bu ya. Nah, itu yang di situ saya masih belum bisa ini, Ustaz. Nah, tetap saja ini gampang sebenarnya. Nah, yang jadi mubtada tetap Sya'ban. Ya, Sya'ban. Nah, kemudian Ahmad ini posisi lafaznya secara pribadi dia adalah ma'tuf kepada Sya'ban. Kenapa ma'tuf? Karena terletak sesudah huruf atof. Nah, gitu. Karena terletak sesudah huruf atof. Kemudian Abu ma'tuf lagi. Ya, ma'tuf lagi. Mana ma'tuf alaihnya? Sya'ban juga. Jadi ma'tuf alaih itu kalau menggunakan huruf waw itu selalu kepada lafaz yang pertama. Nah, jadi selalu ke Sya'ban ya. Nah, selalu ke Sya'ban. Sya'banu wa Ahmadu wa Abu Dzarrin qaimuna. Nah, kenapa qaimuna? Karena
Karena mubtadanya mudzakkar. Karena mubtadanya Mudzakkar salim ya. laki-laki semua kan, Sya'ban, Ahmad, Abu Dzar. Nah, ini laki-laki semua. Karena lebih dari 2, maka dia dihukumi jamak. Nah, kebetulan di sini jamaknya jamak mudzakkar Salim. Nah, seperti itu. Atau jamak muannas, contoh lain. Fatimatu wa Maryam Dulu ya. Ummu Kulsum. Kita jadikan seperti ini. Beberapa Fatimah, Maryam, dan Ummu Hamid berdiri. Nah, kira-kira bacaannya apa, Bapak Ibu? Fatimatun. Fatimatu atau tun? Tun, oke. Tanwin. Oke. Wa Terus Maryamu. Maryamu atau Maryamun? Wa Maryamu. Kenapa enggak tanwin, Bu? Karena dia isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif. Kenapa dia marfu? Karena maktuf kepada Fatimatun. Karena maktuf alaihnya rofa, maka maktuf juga harus rofa. Terus wa ummu ummi atau ummah? Ummu. Kenapa ummu, Bu? Maktuf kepada alaihnya kepada Fatimah. Fatimatun. Oke. Ummu atau ummun? Ummu. Kenapa enggak tanwin? Karena mudhaf. Mudhaf. Nah, ini bukan ghairu munsharif, ya. Jawabannya bukan karena dia bukan berarti dia isim ghairu munsharif karena dia enggak tanwin, tapi di sini alasannya karena dia idhofah kepada Hamidin. Hamid apa ini? Hamidin. Mudhofun ilaih. Oh iya. Kasroh. Ummu Hamidin, tanwin Hamid ya, karena Hamid kan isim ghairu munsharif. Nah, sekarang qaimatan atau qaimatin, Bapak Ibu? Qaimatun. Tun atau tin? Tun. Kenapa tun? Karena khobar. Nah, karena dia khobar. Khobar dari mana kira-kira, Bapak Ibu? Dari mubtada. Khobar dari Iya, khobar dari mubtada. Benar, Bu. Jawaban dari mubtada. Cuma, nah itu jawabannya pilih aman ya. Khobar dari mana? Dari mubtada. Nah, mubtadanya yang mana, Bu? Fatimatun. Ya, Fatimatun wa Maryamu wa Ummu Hamidin qaimatun. Jadi beberapa orang Fatimah. Jadi Fatimahnya banyak ini ya, lebih dari 3 orang. Maryam dan ibu si Hamid, ya, Ummu Hamid ini namanya ibu si Hamid, itu qaimatun. Ya, berdiri. Nah, ini jumlah ismiyah juga. Ya, jumlah ismiyah. Di sini ada jamak muannas, ada isim ghairu munsharif, ada isim mufrad. Nah, kemudian qaimat juga jamak muannas salim. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita analisis Ahmad, Bapak Ibu. Ahmad yang ada di lafaz ini, Ahmad. Kira-kira sebagai apa dia posisinya? Maktuf. Posisinya sebagai maktuf. Sebagai maktuf. Oke, kenapa maktuf, Mbak? Terletak setelah huruf atof. Karena dia terletak sesudah huruf atof. Oke, terus posisinya maktuf. Oke, sekarang hukumnya. Rofa. Ya, kenapa rofa? Karena maktuf alainya rofa. Oke. Kemudian tanda rofanya.
Doma. Doma. Oke, kenapa dhammah Bapak Ibu? Isim ghairu Isim munsharif. Isim ghairu ghairu munsharif. Ghairu munsharif. munsharif. Isim ghairu Ghairu munsharif. ghairu munsharif. IG. IGM ya. Munsharif. Singkatannya IGM. Nah, untuk selanjutnya kita sebut IGM aja, Bu ya. Nah, IGM. Oke, nah seperti ini. Nah, inilah isim ghairu munsharif. Sorry. Nah, yang belum kita jelaskan 9 syarat khusus dan 2 syarat umumnya. Nah, insya Allah ini satu pertemuan ya, nggak mungkin sekarang ini. Soalnya banyak dan contohnya juga Banyak. contohnya ada di sini sebagian besarnya, ya. Tapi harus kita jelaskan mana yang masajid misalnya, kenapa dia ghairu munsharif. Nah, itu ada alasannya. Hamra'u, kenapa dia ghairu munsharif. Maryamu, kenapa dia ghairu munsharif. Nah, itu nanti ada alasannya. Nah, sekarang cukup Bapak Ibu tahu dulu ya, kalau isim ghairu munsharif itu isim yang tidak boleh bertanwin ketika dia melengkapi 9 syarat khusus dan 2 syarat umum. Dengan rumus ketika rafa dengan dhamma dan ketika nasab dan jar dengan fathah tanpa tanwin. Oke. Nah, sampai di sini silakan Bapak Ibu kalau ada yang ragu. Izin bertanya Ustaz. Ya, silakan Bu Susi. Itu kan Fatimatu itu kan isim ghairu munsharif. Iya. Nah, begitu dia jamak, ya kan Fatimatun dia udah bukan lagi isim ghairu munsharif. Bukan lagi, Bu. Jadi dia isim ghairu munsharif itu ketika dia tunggal, ketika dia berbentuk mufrad. Nah, ketika dia dijamak muannas salimkan, dia sudah melepaskan diri dari keisim ghairu munsarifannya. Oh iya, nah, dia masuk ke kaidah lain sebagai jamak muannas salim. Nah, jamak muannas salim itu semuanya bertanwin kalau dia tidak beralif lam. Nah, gitu, Bu. Nah, kalau tambahan misalnya Maryamu itu mau kita jamakkan bentuknya kayak apa Maryamu? Nah, tambahkan alif dan ta. Maryam. Maryamat. Maryam. Sama semua kayak gitu ya. Sama, Bu. Nama perempuan itu semuanya bisa dijamak muannaskan. Nah, Maryamat agak jarang didengar ya. Maryamat karena jarang kita sebut aja. Nah, Maryamatun banyak Maryam. Banyak. Ini nama Ibu Maryam banyak ini, Maryamat. Iya, di IG aja satu kelas bisa 2 orang. Pasaran. Satu lagi Ustadz, ya. Itu sering banget Ustadz menyandingkan kayak maror tuh bi Luqmana. Bisa nggak kalau nggak pakai bi tetap maror tuh Luqmana? Itu mengubah makna nggak Ustadz kalau Ustadz nggak pakai bi? Oke, baik. Dulu pernah saya jelaskan kalau maror ini dia kan fiil madhi atau fiil yang berfaedah lazim, Bu ya. Oh iya. Maror ya, marra yamurru itu adalah fiil yang berfaedah lazim. Artinya dia tidak bisa atau tidak butuh sebenarnya kepada maf'ul bih. Ya, tidak butuh kepada maf'ul bih. Oke. Nah, cuma fi'il lazim bisa dijadikan muta'addi tapi dengan bantuan kalimat lain. Ya, saya ulangi, fi'il yang faedahnya lazim bisa dijadikan muta'addi dengan bantuan kalimat lain. Nah, salah satu bantuan atau salah satu cara membantu fi'il lazim itu menjadi muta'addi itu caranya adalah dengan menambahkan huruf ba yang berfaedah ta'diyah namanya. Ya, huruf ba yang faedahnya lit ta'diyah. Apa itu lit ta'diyah? Huruf jar yang berfungsi memuta'addikan fi'il lazim sebelumnya. Nah, sehingga dengan adanya bi yang ada sesudah maror, ya, itu menjadikan maror ini sudah seolah-olah menjadi fi'il yang muta'addi.
Tapi muta'addinya itu harus dengan menggunakan bi. Nggak bisa dengan sendirinya. Jadi kalau kita sebut misalnya marartu Luqmana, nggak bisa, Bu. Ya, marartu Luqmana, nggak bisa. Ya, kenapa nggak bisa? Karena marra dia tergolong sebagai fi'il lazim. Fi'il lazim dia tidak bisa langsung ke maf'ul bihnya kecuali dengan perantaraan bantuan kalimat lain ya. Salah satu yang membantu itu adalah huruf jar bi yang faedahnya litta'diyah. Ya, ya. Nah, seperti itu. Jadi fungsi bi di sini itu adalah membantu maror menjadi maf'ul bih. Apa? Membantu maror sehingga dia berfaedah muta'addi. Yang tadi. Nah, gitu, Bu. Tapi kalau ro'a itu dia adalah fi'il yang sudah muta'addi dari awal. Ya. Dia sudah fi'il muta'addi. Kalau fi'il muta'addi, dia nggak butuh bantuan kalimat lain untuk jadi maf'ul bih, ya, untuk menasabkan maf'ul bihnya. Nah, sehingga di sini langsung ya, ra'aitu Luqmana. Nah, karena dia sudah muta'addi dari awal. Dia sudah muta'addi dengan dirinya sendiri. Tapi kalau maror, dia muta'addi harus dengan bantuan huruf bi yang berfaedah ta'diyah setelahnya. Nah, seperti itu, Bu. Jadi harus ada bi. Nggak mungkin kalau langsung marartu Luqman, nah ini nggak bisa. Nah, tapi kalau dia udah muta'addi, saya kasih bi juga gimana, Ustadz? Jadi salah ya? Itu jadi keliru, Bu. Ya, misalnya nih, ra'aitu bi Luqmana. Nggak usah. Justru di sana keliru. Nggak lazim jadinya. Fi'il yang sudah muta'addi dari awal, dia nggak membutuhkan kalimat lain. Ya, dia tidak membutuhkan kalimat lain. Nah, kalau dalam bahasa Indonesianya ada juga istilah kolokasi ya. Kolokasi itu adalah gabungan beberapa kata yang sudah include. Dia nggak bisa dipisahkan. Kalau marra itu gabungannya dengan bi. Nah, kemudian ada lagi rogibaan ya. Rogiba. Mungkin Bapak Ibu pernah ini. Rogibaan. Ya, rogibaan. Nah, ini artinya benci. Ya, rogibaan. Ya. Kemudian kalau rogiba min, nah ini artinya suka. Nah, itu kolokasi istilahnya ya. Oke. Rogibaan artinya benci, tapi kalau rogiba min atau rogiba fi ya, mohon maaf. Kalau rogiba fi itu artinya suka. Beda ya dengan frase yang memang udah melekat itu, Ustaz. Nah, beda, Bu. Kalau ini kolokasinya yang sudah, kalau dia diubah pasangannya, maknanya berbeda gitu. Iya, iya. Kalau ini benci. Kalau rogiba fi, ini justru suka ya. Man raghiba an sunnati falaysa minni ya. Siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Nah, raghiba an sunnati. Nah, itu pakai raghibaan. Tapi kalau raghiba fi, nah itu artinya suka. Nah, itu. Nah, gitu juga dengan marartu bi. Nah, dia sudah menjadi satu kesatuan yang harus dipasangkan terus, Bu. Kalau ingin menerjemahkan marra ini dengan bertemu ya. Saya telah bertemu dengan Luqman dan Abi Dzar. Siap, makasih Ustadz. Harus ini saya murojaah ini. Ya, Bu. Sama-sama, Bu. Oke. Bapak-bapak mungkin ada yang bertanya? Silakan kalau ada. Oke, sejauh ini bisa dipahami mungkin ya. Kita sudah membahas 7 isim mu'rab, mulai dari isim mufrad, isim mutsanna, jamak taksir, jamak mudzakkar, jamak muannats, al asma'us sittah,
kemudian isim ghairu munsharif. Nah, kita pelan-pelan dengan harapan semuanya bisa dipahami. Nah, Amin. jadi minggu depan kita akan bahas 9 syarat dan 9 syarat khusus dan 2 syarat umum dari ghairu munsharif. Kalau waktunya memungkinkan, kita akan selesaikan 3 jenis terakhir dari isim mu'rab. Insya Allah. Oke. Mungkin sampai di sini dulu, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa dipahami dan bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Makasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Ya. Oke, kita tutup ya Bapak Ibu. Ya, Ustaz. Saya izin duluan.